Halo, kita kembali dalam video pembelajaran TK2102 Neraca Massa dan Energi. Pada bagian 5.2 ini kita akan memasuki contoh perhitungan laju reaksi. Kasus yang disajikan adalah kasus pembakaran metana. Pembakaran gas metana dengan oksigen mengikuti persamaan reaksi CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Laju metana masuk reaktor adalah 100 mol per menit, sedangkan laju oksigen masuk reaktor adalah 250 mol per menit. Jika diketahui konversi 90%, maka tentukan laju alir total keluar reaktor. Sebagai catatan, coba kalian pause sejenak video ini, kemudian kerjakan soal ini dengan manual berdasarkan teori yang sudah saya sampaikan dalam video pembelajaran 5.1. Kita dapat mendefinisikan 4 buah senyawa di sini. Kita definisikan senyawa 1, 2, 3, dan 4 yang berturut-turut melambangkan CH4, O2, CO2, dan H2O. Koefisien stoikiometri masing-masing untuk senyawa 1, 2, 3, dan 4 adalah minus 1 dan minus 2 untuk senyawa 1 dan 2 bernilai negatif karena merupakan reaktan. Sedangkan untuk senyawa 3 dan senyawa 4 merupakan plus 1 dan plus 2 karena merupakan produk. Dalam kasus yang kita hadapi juga diketahui suatu hubungan pendukung berupa konversi 90%. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, nilai konversi jika tidak diketahui konversi untuk senyawa tertentu, maka konversi ini adalah konversi untuk reaktan pembatas. Dalam kasus ini yang menjadi reaktan pembatas adalah metana. Konversi metana diketahui sebesar 90%. Konversi sendiri dapat dinyatakan sebagai laju alir mol metana yang masuk dikurangi dengan laju alir mol metana yang keluar dibagi dengan laju alir mol metana yang masuk. Sehingga dapat kita ketahui bahwa laju alir mol metana yang keluar adalah sebesar 10 mol per menit. Kemudian kita bisa menghitung nilai R atau laju reaksi untuk persamaan reaksi ini, di mana R dapat dinyatakan dengan laju alir keluar untuk komponen 1 yang sudah diketahui dikurang dengan laju alir masuk untuk komponen 1 dibagi dengan koefisien stoikiometri untuk komponen 1. Jadi dapat dihitung 10 dikurang 100 dibagi dengan minus 1 atau sebesar 90 mol per menit. Dengan perhitungan yang sama kita dapat mengetahui nilai laju alir keluar untuk komponen 2, 3, dan 4 berturut-turut sebesar 70, 90, dan 180. Selanjutnya kalian dapat menghitung bahwa laju alir mol yang keluar adalah sebesar 10 untuk komponen 1, 70 untuk komponen 2, 90 untuk komponen 3, dan 180 untuk komponen 4. Sehingga laju alir total keluar reaktor adalah sebesar 350 mol per menit. Dapat dilihat di sini bahwa laju alir mol yang masuk akan sama dengan laju alir mol keluar. Dalam kasus ini sama-sama sebesar 350 mol per menit hanya pada sistem reaksi ekimolar atau jika sigma koefisien reaksi stoikiometrinya sama dengan 0. Dapat dihitung bahwa jika laju alir massa masuk sama dengan laju alir massa keluar yaitu sebesar 9.600 gram per menit. Untuk persamaan laju alir masuk sama dengan laju alir massa keluar selalu berlaku terhadap setiap kasus. Silakan perdalam materi yang kalian pahami dengan membaca buku referensi terlampir. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.